Ya bergantungnya sama kebaikan yang dia titipi itu dia pasti udah aman lah. Gitu. Contohnya kayak tadi gue dibagi kaya, orang tuh bisa nyaman tuh karena bukan kekayaan gue, tapi karena kebaikan yang dititipi sama Tuhan ke gue, pasti dia lebih nyaman. Mau ada, mau tidak ada, jadi kebaikan itu karena jadi karakter kita, akhirnya dia tetap stay di hidup kita. Akhirnya ya, akhirnya siapapun itu ya gue deket sama lu ya karena memang lu baik. Bukan karena lu kaya, bukan karena lu populer, bukan karena lu punya segala macamnya yang berbau-bau duniawi. Dan itu saya alamin sendiri kan masalahnya. Oh ternyata begitu drop, ya orang-orang itu pada kemana ya? Kok Inilah. dari situ baru diajarin tuh hidup tuh begitu, gini. Maka kalau kamu masih berkotak-katik di yang namanya validasi, maka bersiaplah dengan kekecewaan, kepahitan. Iya sih, ya iya. Kamu harus yakini itu dengan baik, karena memang orang tuh terkadang baik, dia tidak mau berusaha itu gimana caranya jadi karakter kita. Tapi karena pengen dipandang, selalu diutak-atik di situ. Nah kita mau melepaskan ke situ tuh terkadang kita harus ada di titik bawah dulu baru oke, gua ngaku deh. Gua gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi menjelang malam ya Bang. Itu jauh banget ya gitu. jedanya. Gitu. Pagi menjelang malam. Malam gitu. Banyak waktu yang dibuang. Banyak waktu yang dibuang. Hai, saya Zaki Abbas dan Bang Jo Juliet. Yap, saya Jo dari Juliet. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Saya senang dong. Harusnya saya senang banget karena dibagi waktu, dibagi kesempatan sama Zaki untuk ada di sini. Bisa silaturahmi kita. Bisa mudah-mudahan jadi kemanfaatan buat yang dengar. Terima kasih juga sudah bisa datang ke sini Bang dan nyempatin waktunya. Sebetulnya tadi awas deh kalau nggak datang. Gitu banget ya. Gitu lah ya. Masa berani saya sama artis begitu ya Bang? Nggak mungkin lah. Justru yang bahaya itu orang-orang di belakang artis. Oh gitu kan. Itu lebih bahaya itu Zaki. Dibandingkan si artisnya sendiri. Jadi kalau gitu lebih jagoan manajer dibanding artisnya atau gitu? Lebih jagoan yang modalin artis malah ya. Oh, berarti ada modalnya juga ya? Oh gitu. Gitu. Bang, kesibukan apa sekarang? Kesibukannya masih. Tapi sekarang nih karena kebetulan si Juliet ini lagi break ya. Karena yang main gitar nih, Ale ini dia mendapatkan kesenangan bertubi-tubi itu. Maksudnya nikah, terus punya anak, sekarang punya anak lagi. Dan kebetulan juga dianya udah di titik aman, jadinya dia lebih memilih, gue mau nikmatin dulu ini deh. Akhirnya dia di Kalimantan dan saya lebih jalan banyak sendiri akhirnya. Sendiri. Tapi tetap manggung dengan pakai nama Jo Juliet. Gitu. Band ini kan mulainya tahun 2004 ya? 2004 dengan single yang dulu tuh namanya Sudahlah, tapi itu penyanyinya bukan saya. Oke. Ada namanya Fromi. Baru di 2005 saya masuk Juliet dan disitulah dikenal dengan lagu repackage dari TBK dulu, ya bukan Aku Takut itu. Jadi asli nama bandnya TBK? Dulu tuh TBK namanya. Akhirnya bertransformasi menjadi Juliet. Artinya apa TBK? Tuhan beserta kita. Oke. Ya bagus juga judulnya. Tuhan beserta kita. Tapi dan itu bukan Fromi juga yang Juliet pertama, apalagi saya, tapi ada vokalis yang terdahulu. Tapi singlenya dulu ngeluarin lagu Ya Bukan Aku Takut. Oh, saya kira namanya kelompok keagamaan gitu Bang, TBK. Bukan ya? Ternyata band ya? Band. Bukan perusahaan juga kan, biasanya perusahaan belakang ada TBK.
gitu loh. Nah, Dan bukan tukang bubur kacang juga. bukan ya. Bukan TBK tukang bubur kacang, bukan juga. Nah, kenapa dia bisa berubah jadi Juliet, Bang? Karena dulu tuh kalau cerita dari awal tuh karena berganti label. Berganti label akhirnya dari TBK terus kita dulu si personilnya itu nawarin ke label baru dan akhirnya celetuklah karena yang main drum tuh dulu tuh dia di Romeo juga Mas Bimo tuh. Akhirnya udah Juliet aja deh gitu. Karena dulu udah ada Romeo ya. Iya, meskipun ya mudah-mudahan tidak Romeo Juliet Mas Die. Nanti kalau udah nggak ada gimana, Bang? Ganti nama apa lagi? Ya ganti nama dong. Gitu lah. Ya minimal jadi Juleha lah. Bang, asli kan dari Bandung ya? Yap. Gitu loh. Nah, ini kan kecil juga di Bandung dong? Lahir kecil di Bandung. Pengennya sih dulu milihnya tuh ya kayak di Belanda, Inggris, cuma nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah lahirnya di Bandung ya udahlah terima aja udah. Tapi kok besarnya di Jakarta ya? Oh enggak, besar tetap di Bandung. Bermusik barulah di Jakarta. Kira-kira di usia 27-an lah waktu itu. Itu pindah ke Jakarta total? Pindah ke Jakarta karena memang keadaan yang harus memaksa akhirnya tinggal di Jakarta. Dan agak deg-degan juga dulu. Karena kan Jakarta nih rumornya seperti apa gitu kan. Tapi setelah masuk ke Jakarta ya seru kok. Seru ya? Seru. Cuma berbeda apa ya namanya kebiasaan otomatis cuaca karena di Bandung tuh kan dingin kan. Begitu ke Jakarta, Masya Allah. Luar biasa, lebih dingin ternyata. Kalau pakai AC. Tapi bisa survive ya di Jakarta ya? Ya mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan akhirnya ya. Harus menyesuaikan. Ya alhamdulillah sampai sekarang lah di Jakarta. Jadi emang dari kecil udah bisa nyanyi ya? Enggak juga sih. Enggak juga dan nggak tahu juga tiba-tiba bisa nyanyi. Kalau orang kan biasanya belajar tuh Bang. Abang itu emang ada bakat atau gimana? Enggak sih. Tapi proses-proses yang saya tahu ya, karena saya ngalamin sendiri, proses sebelum saya akhirnya menjadi penyanyi yang masuk studio recording secara serius gitu. Saya kan sempat ngamen juga dari lampu merah ke lampu merah, pernah ngafe juga. Ya prosesnya seperti itulah. Jadi mungkin karena gojlokan alam akhirnya sampailah ke titik yang diingini oleh seorang penyanyi biasanya begitu. Ya maksudnya masuk studio recording lah di kontrak label apa segala macam gitu. Ngamennya di Bandung ya kan? Ngamen di Bandung. Di mana dulu? Dulu sempat ngamen di deket-deket rumah ada lampu merah Pasir Kaliki, ada sempat juga di Dago juga. Ya daerah-daerah situlah, daerah-daerah situ. Dan sangat seru karena ya mungkin masanya ya. Masanya sangat seru jadinya ya fun aja, dijalanin aja. Dan sampai lebih memilih gue begini aja deh daripada sekolah sebetulnya. Tingkatan sampai mana sih sekolahnya Bang? SMA atau kuliah gitu? Kebetulan saya STM. STM. Jadi nggak lanjut kuliah lah ya? Nggak lanjut kuliah. Karena memang yang pertama karena saya ngambil jurusannya kimia, otak tuh nggak sanggup. Kedua juga saya lebih memilih yang mending nyari uang lah ya gitu kayaknya. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Tapi kalau dibagi kesempatan lagi ya sepertinya kalau itu diulang kembali ya mendingan sekolah. Mendingan sekolah karena memang ya setelah dijalani ya pendidikan itu utama. Sangat penting. Penting sekali malah ya. Penting sekali. Kecuali kalau kita terlahir dari keluarga kaya itu beda ya. Ini bakat nyanyi itu biasanya kan dari orang tua juga ya? Ya. Ada juga? Nggak ada sih. Kayak di keluarga tuh nggak ada. Makanya
begitu nongol tuh semua tuh kayak kan saya 6 bersaudara nih, 6 bersaudara saya terakhir kebetulan Pan, semuanya tuh pada, wih, kok bisa nyanyi ya? Gitu. Ya, saya nganggap sih ya anugerah aja lah udah. Bang, ini kan Juliet vakum ya. Tapi abang kan solo kan? Iya. Ya, Terus teman-teman ini jalanin aja atau gimana? Tunggu dulu nih, nanti kita kumpul lagi atau gimana? Biasanya kan pasti begitu sih Jaki, karena memang sebetulnya di Juliet sendiri sekarang tuh tinggal berdua. Tinggal yang main gitar sama saya gitu Pan. Cuma maksudnya jadi kayak goncangan apa segala macam fase itu udah kita lewatin gitu. Jadi sekarang tuh lebih kepada pakainya saling sama-sama ngerti, saling sama-sama dewasa aja udah gitu. Karena nggak lucu kalau kita tuh membahaskan atau meributkan sesuatu yang berkenaan itu dalam konteks ya kebutuhan. Karena setiap orang tuh pasti punya kebutuhan, pasti punya tanggung jawab apa segala macam. Jadi kita udah lebih bisa memangkas, udahlah itu tuh udah nggak jadi alasan gitu maksudnya. udah dewasa lah ya. Udah dewasa jadinya sekarang maunya gimana, terus kontribusinya gimana gitu kan, kebetulan kan kayak Ale akhirnya sekarang. Ya alhamdulillah dengan lu nyanyi, jadi orang masih aware dengan namanya Juliet apa segala macam. Jadi berpikirnya jadi lebih positif aja gitu. Kalau dulu Pan awal-awal, wah enak banget lu begini gini. Tapi akhirnya ada kesepakatan yang karena saya pakai nama Juliet, terus saya harus bayar berapa persen, terus Alenya juga nyambutnya kayak, wah nama Juliet juga masih kedengar ya udahlah. Jadi take and give-nya tuh lebih nyampe kalau sekarang. Dan masih ada share lah ya. Pasti harus seperti itu dong. Biar apa ya namanya? Ya biar sama-sama enak aja gitu. Kayak bareng. Betul. Karena memang gak seru juga kalau kayak sendirian. Betul. Komitmen awal. Gak seru kita kayak sendirian gak seru. Gak seru. Nanti gak ada sombong-sombongan jadinya. Betul ya. Dengan Bang Bimo gimana tuh Bang? Apa tuh? Kan awal keputusannya dengan Bang Bimo juga kan. Iya. Kebetulan kan Mas Bim tuh kalau masalah-masalah begini dia tuh tidak pernah mempermasalahkan apapun. Maksudnya ya itu tadi karena memang senior ya. Jadi paham udah lebih dulu dari saya, udah jadi pasti tahu. Jadinya kalau segala sesuatu yang akhirnya Mas Bim jadi menghambat apa segala macam, lebih baik dia melepaskan gitu. Begitu. Daripada akhirnya, oh nggak bisa dong, gua kan nggak. Apa? Alhamdulillah Mas Bim itu tidak seperti itu. Jadi kayak dia yang bawa dulu Juliet ke label, bawa segala macam, naik gitu. Alhamdulillah, terus dia misal bawel gitu, gua harusnya, enggak seperti itu. Kan banyak kayak gitu Bang. Di dunia musik itu kalau band udah naik daun dan sebagainya kan. Seru itu sih. karena gua gitu. Seru. Tapi ya alhamdulillahnya kalau di tubuh Juliet sendiri tidak seperti itu. Ya jadi sebetulnya lebih ngajarin ke ya kalau udah nggak bisa, kalau udah nggak sanggup, nggak mampu, lu punya jalur sendiri, ya udahlah gitu. Karena di kita tuh apa namanya udah pakai prinsip rezeki itu udah diatur lah gitu. Maksudnya lu udah dibagi jalannya begini, ya udah deh gue nggak mau ngalangin, udah nggak mau ngambat, dan itu tadi yang paling penting tuh maksudnya berbaginya itu selalu ada. Betul. Itu yang akhirnya ya secara pertemanan baik, secara kerjasama juga baik, dan ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan seharusnya lah istilahnya begitu. Tapi semuanya udah dewasa lah ya Pak. Ya harusnya sih ya karena udah pada tua ya. Lantar itu masih anak kecil ya, Bang. Gitu. Karena memang terkadang dipahami baru-baru ini gitu ya. Oh ternyata benar kata-kata zaman dulu tuh dewasa tuh tidak dilihat dari umur. Iya. Bijaksana tuh tidak dilihat dari umur. Itu ternyata memang setelah masuk ke prosesnya tuh memang serumit itu ternyata. Kita harus menaklukkan diri kita sendiri, pikir kita sendiri, hati kita sendiri, nafsu kita sendiri. Dan itu
masalahnya ada di diri kita sendiri. Dan kalau kitanya nggak mampu tuh, nggak mau aware sama kebutuhan orang lain, sama argumen orang lain, atau sekalipun itu alasan orang lain, ya akhirnya kitanya bakal terjebak di ego kita sendiri akhirnya. Dan nggak akan maju ya. Seperti itu akhirnya. Karena apa ya? Kadang saya pribadi gitu ya. Oh iya ya, gue pengen lancar, tapi gue tidak memperlancar. Itu akhirnya belakangan tuh sekitar 4 tahun terakhir tuh, kok gue hidup gue begini ya? Gitu. Ini kayaknya Ada yang salah. ada yang salah nih. Mulailah nyari-nyari tahu hidup yang benar tuh sebetulnya gimana sih? Karena mungkin beriring nambahnya umur, terus up and down-nya juga dalam kehidupan udah ngalamin. Akhirnya waktu itu saya mikir, ini kayaknya udah harus beranjak nih dari sesuatu yang kurang baik, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik. Ada sesimpel itu ternyata gitu, diajarin sama orang-orang tuh ya kalau kamu pengen dipermudah, terlebih itu sama Tuhan kamu, ya kamu banyak mempermudah orang. Kalau kamu pengen diperlancar, ya kamu banyak memperlancar orang. Kamu pengen dibaikin, karena memang gantungannya tuh ternyata, ini mohon maaf gitu ya, kayak kita dibagi kaya, dititipi kaya, kita akan bergantung kepada kekayaannya itu untuk jadi sesuatu yang orang akhirnya, lo harus respect dong ke gua. Tapi dia tidak mau respect ke orang. Akhirnya ketika kekayaannya itu tidak ada, ya dia akhirnya menerima itu dengan baik gitu. Menerima cemoohan. Karena dia ya akhirnya, oh iya gue salah bergantung gitu. Coba kalau bergantungnya Sama Tuhan gitu. itu ketinggian ya kalau di bahasan saya. Ya bergantungnya sama kebaikan yang dia titipi itu dia pasti udah aman lah. Gitu. Contohnya kayak tadi gue dibagi kaya, orang tuh bisa nyaman tuh karena bukan kekayaan gue, tapi karena kebaikan yang dititipi sama Tuhan ke gue, pasti dia lebih nyaman. Mau ada, mau tidak ada, jadi kebaikan itu karena jadi karakter kita, akhirnya dia tetap stay di hidup kita. Akhirnya ya, akhirnya siapapun itu ya gue dekat sama lu ya karena memang lu baik. Bukan karena lu kaya, bukan karena lu populer, bukan karena lu punya segala macamnya yang berbau-bau duniawi. Dan itu saya alamin sendiri kan masalahnya. Oh ternyata begitu drop, ya orang-orang itu pada kemana ya? Kok Inilah. dari situ baru diajarin tuh hidup tuh begitu, gini. Maka kalau kamu masih berkotak-katik di yang namanya validasi, maka bersiaplah dengan kekecewaan, kepahitan. Iya sih, ya iya. Kamu harus yakini itu dengan baik, karena memang orang tuh terkadang baik, dia tidak mau berusaha itu gimana caranya jadi karakter kita. Tapi karena pengen dipandang, selalu diutak-atik di situ. Nah kita mau melepaskan ke situ tuh terkadang kita harus ada di titik bawah dulu baru, oke, gua ngaku deh, gua gini. Seperti itu. Ini mohon maaf ya bukan menggurui, ini kita sharing. Abang itu enak tuh ngomongnya di depan, tapi di belakangnya ketawa gitu. Jadi harusnya serius terus gitu. Oh, nanti nggak seru loh. Oh, Nggak seru. Bang, ini kan prosesnya kan dari pengamen ya. Yap. Jadi penyanyi beneran, penyanyi Amin. profesional. Ya. Amin. Itu prosesnya sampai bisa ketemu musisi-musisi yang keren itu, diajak lah. Gua kan cuma pengamen. Kok bisa gitu? Prosesnya kayak gimana? Apa ya? Tapi akhirnya di fase sekarang tuh, saya tuh sangat-sangat menyadari, kalaulah bukan karena campur tangannya
Gusti Allah gitu, maka ya itu tidak akan terjadi. Karena banyak yang berusaha akhirnya tidak sampai gitu. Tapi ya saya tidak mau ingkar bahwasanya banyak orang-orang yang mendoakan, termasuk orang tua, termasuk saudara, teman-teman apa segala macam, hingga akhirnya itu menjadi suatu bentuk penyemangat tersendiri buat saya pribadi, hingga akhirnya sampai di titik ini. Cuma yang lupa, ya itu dia. Ternyata benar tuh semakin tinggi pohonnya tuh goncangannya tuh. Nah akhirnya saya larut di situ, saya terbuai di situ, kesombongannya saya pegang, angkuhnya saya pegang, akhirnya jatuh dari pohon itu. Begitu. Tapi ya balik lagi kalau ke pertanyaan yang tadi ya, tidak ada yang tahu sebetulnya hidup kita itu akan seperti apa. Kita sangat butuh yang namanya positive thinking. Kita sangat butuh yang namanya bergantung sama yang sudah menentukan takdir. Kita meminta juga harus, ya jalanin aja lah. Jalanin aja ya, kalau bisa ya. Kita punya benteng lah ya, biar tidak terlalu terjerumus pada yang paling parah sih. Kalau saya pribadi ya, digoncang dengan kesombongan, lalu akhirnya yang dititipi itu tidak ada, dan itu menyebalkan sekali sakit. Dari apa ya, ya tadi itu. Orang ini biasa ke gua begini ya, waktu gua kemarin begini ya, kok sekarang jadi menghindar, kok sekarang jadi malah ngegibah gitu. Jadi setelah diterangin tuh sama orang yang saya anggap guru tuh, oh memang sistemnya seperti itu. Sebetulnya saya bukan sedang dijahili, bukan sedang diomongin, bukan sedang. Tapi saya sedang menuai apa yang saya tanam di zaman lalu. Akhirnya saya sekarang mendapatkan balasan. Ini kan pada saat pencarian itu, untung ketemunya di waktu yang tepat ya. Amin. Orangnya juga tepat juga. Amin. Kok bisa gitu? Biasanya kan orang mencari itu belum ketemu tuh sampai kapan gitu. Kemana sih saya masih mencari pertanyaan saya ini? Jawabannya kemana gitu? Karena kebetulan Pan, saya dididik oleh orang tua yang mohon maaf gitu, notabene-nya tahu agama lah ya. Jadinya juga saya disarankan kamu lebih baik begini, nyari guru tuh yang begini gitu. Awal-awal tuh akhirnya pilihan saya tuh akhirnya tertuju pada Banten waktu itu. Ke Banten. Saya ke Banten tuh bawa kasus ya. Saya cerita ya. Bawa kasus di mana kok begini ya. Jadi begitu drop, udah gitu akhirnya kondisi saya waktu itu pacaran sangat lama, sampai 13 tahun. Dan itu saya disarankan tuh ya kamu harus sabar. Kamu harus nerima, kamu harus ridho. Oke, saya tanya sama kiai-kiai itu, Kiai, saya cerita, ya kamu harus sabar. Saya tanya, caranya, saya butuh cara loh ini, saya butuh cara kayak teman-teman saya banyak yang Ustadz ini, iya aing carana yang nyaho kumaha cara. Gitu lah. Akhirnya pas ke Banten ketemulah saya sama orang lewat rujukan temen tuh. Begitu saya cerita, dia tuh cuma senyum. Lalu dia, Abah gak bakal jawab ya, tapi Abah bakal nyeritain kisah satu imam besar. Mau denger gak sih nih? Boleh. Boleh. Ya mudah-mudahan menginspirasi lah ya. Akhirnya dengan saya datang tuh kan dengan sesek, dengan kecewa, dengan gak terima apa segala macam. Lalu Abah tuh dengan santainya dia cerita. Jadi ada imam besar, tiba-tiba ada muridnya yang dia berlari. Terus Assalamualaikum ya Syekh, Assalamualaikum ya Syekh. Imamnya itu keluar, Waalaikumsalam. Ada apa wahai muridku? Kenapa kamu berlari? Ya Syekh, sungguh aku mendengar si Fulan bin Fulan membicarakanmu di pasar sana di hadapan banyak orang.
Dan itu semua fitnah. Dia memfitnahmu, dia menjelekkanmu, dia mencemoohmu, wah segala macam. Oh gitu, kata imam itu. Ya, tunggu sebentar. Lalu beliau masuk ke dalam, lalu keluar lagi, beliau membawa uang yang sangat banyak. Lalu dibagilah kepada muridnya itu. Wahai muridku, kamu kembalilah ke pasar. Untuk apa? Bawa uang ini, lalu kamu belikanlah pakaian yang paling indah di sana. Lalu kamu belikanlah makanan yang paling enak di sana. Buah-buahan yang paling segar di sana. Lalu kamu berikan kepada orang itu. Wah, kenapa seperti ini ya Syekh? Lalu imam besarnya itu menjawab, sungguh kalaulah bukan karena perantara orang itu, aku tidak tahu ternyata di hatiku nih masih ada rasa tidak terima. Masih ada rasa di mana dendam itu mulai muncul. Dan ini tidak baik karena tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh nabiku. Dan ini cara Robku ingin mengeluarkan kotoran di dalam hatiku. Makanya ia layak untuk dapat hadiah. Maka kamu kembalilah. Wow. Lalu Abah tuh bilang, apa bedanya sekarang sama kamu? Kamu di kondisi tidak terima, kamu di kondisi dendam. Ambil itu, sebetulnya Gusti Allah pengen mengeluarkan itu dari hati kamu. Yang selama ini kamu genggam dengan baik, kamu rawat dengan baik. Ini waktunya. Itu dikeluarkan. Wow. Iya. Jadi saya dibagi perspektif yang berbeda. Ya. Gitu maksudnya. Begitu ditanya sama Abah, lalu setelah kamu tahu kisah ini, kamu masih kecewa. Gitu. Terus kamu tidak menganggap ini kebaikan, malah menganggap keburukan. Loh iya ya Abah, ya iya. Lalu Abah tanya, keburukannya di mana? Nggak ada. Lalu kenapa kamu nggak terima? Karena ini kebaikan. Jadi seperti itulah cara Rob memberi kebaikan. Kadang tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita inginkan. Maka Abah menyarankan, ambil tiket ini. Sok. Oh. Pulang jadi langsung, itu yang tadinya, langsung, Zaki, Oke, ya Rob, hamba terima. Karena ini kebaikan ternyata, bukan keburukan. Karena balik lagi kalau dipikir tuh, aduh, gua pisah gara-garanya A, B, C, D, gitu kan. Ternyata setelah dibedah seperti itu, wow, ini kebaikan ternyata. Tidak ada buruknya sama sekali. Nah, dari situ mulai kayak dibenahi fikirnya saya tentang mindset hidup. Kayak kalau yang standar tuh kayak, kamu umur berapa? Terus saya jawab gitu. Berarti di umur segini ketika kamu disakiti pasti pengennya marah. Coba bongkar itu. Karena yang dicontohkan tuh sama Nabi kamu tuh gak begitu loh. Yang dicontohkan Nabi kamu tuh ketika beliau disinggung, ketika beliau istilahnya kisahnya masyhur, ditimpuk gitu pakai kotoran, beliau tuh cuma ya Rob gitu. Itu yang dicontohkan begitu. Ini kamu ngaku umatnya malah anjing. coba dibongkar. Akhirnya alhamdulillah lah pelan-pelan gitu Zaki. Mulai sekarang coba buktiin sama orang-orang tuh bahwasanya kamu tuh dapat kasih sayang dari Gusti Allah, dapat kebaikan dari Gusti Allah. Caranya apa? Ya kamu selalu senyum, selalu ketawa, selalu membagi energi positif. Karena itu penting buat hidup kamu. Jangan ketemu orang manyun gitu. Coba kamu posisikan seperti laut. Orang tuh nggak mau tahu di dalamnya itu banyak banget benda-benda yang mungkin mencelakai atau segala macam. Tapi orang datang ingin melihat keindahannya.
Coba kamu bisa nggak seperti itu? Orang yang datang ke kamu tuh hanya melihat keindahan muka kamu. Mereka nggak mau tahu dengan yang ada di hati kamu. Lagi gusar kah, lagi kecewa kah? Coba deh pakai filosofi laut tuh. Nggak, mulailah belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf loh ya, ini saya jadi ngelantur gini ya. Aduh, Gusti. Bagus tuh Bang. Seperti itu. Jadi kisah abang ini menarik sekali Bang. Amin. Amin. Gitu. Nah, saya jadi mau nanya apa lagi? Udah selesai loh guys. Gitu. Bang, ini kan proses yang Bang lebih dewasa sekarang ya. Amin. Gitu. Nah, Mudah-mudahan lah ya. gitu. Semoga tetap istiqomah ya Bang. Amin. Amin. Nah ini proses kan udah di Juliet itu udah 5 album lah ya. Iya ya. Masih ingat nggak albumnya Bang? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudahlah lagi terluka hitam putih. 4 kayaknya. 4 ya? Iya 5 deh. 5 sama yang baru kemarin tuh. 2021 ya Bang. Iya pas banget COVID malah keluarnya. Pas banget COVID malah keluar. Iya. Promosinya kayak gimana tuh Bang? Nggak ada promosi. Jadi nggak konser juga ya? Enggak juga. Tapi karena berhubung waktu itu kita dijualnya di salah satu restoran junk food, jadinya ya penjualan tetap bagus loh itu. Dan itu agak-agak di luar ekspektasi itu. Jadi kayak beneran hadiah lah gitu. Jadi kayak beneran hadiah di tengah COVID tuh. Kalau dengan yang junk food itu ada berapa album Bang? Semuanya tuh dari situ, dari situ semua. Kenapa nggak jualan sendiri gitu? Karena bukan jualan sendiri ya. Kalau saya pribadi mengakui fisik sekarang tidak ada yang bisa jual kecuali si perusahaan junk food itu. Iya. Oke. Gitu. Dan lebih membantu ya? Ya pasti dong. Untuk mensejahterakan musisinya itu sendiri itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau makan ayam gratis ya? Biasanya ada paketnya combo bisa. Ada 20 kalau abang yang beli jadi 10 gitu ya? Enggak juga lah. Harusnya sih gratis ya. Harusnya gratis. Astagfirullah. Kok ya artinya kayak gimana tuh Bang? Jadi kalau beli CD dapat ayam gitu atau gimana? Biasanya di compare ya, karena beli paket ayam ini terus gratis CD. Begitu. Dan itu royaltinya sangat besar sekali, makanya di awal tuh kan cuma Juliet doang, terus waktu itu ada antik, ada bonus, akhirnya sekarang label pun bisa titip jual di situ. Begitu. Makanya kalau dulu itu bisa nyampe ngejual tuh setahun, 2 tahun gitu. Kalau sekarang paling 3 bulan karena di kontraknya cuma 3 bulan. Oh gitu. Begitu. Terus kalau dengan jualan di YouTube itu bagus yang mana Bang? Dibanding kerjasama dengan yang food ini? Kalau bicara ke situ semuanya sih ada plus minusnya ya. Dan balik lagi ya tergantung dari si talentnya juga mungkin ya kalau di pandangan saya ya. Karena ya kalau udah memang enjoy-nya di YouTube misal, ya itu penghasilannya bisa lebih daripada jualan CD dong gitu. Tapi kalau yang dia newcomer atau baru-baru itu menurut saya tidak mungkin bisa ngalahin penjualan CD penghasilannya. Begitu. Jadi kaset pernah ngalamin juga Bang? Enggak? Kaset tuh awal ya. Awal tapi belum saya. Kalau saya udah CD. CD. Udah CD. Tapi kalau Juliet yang lama kayak kaset deh. Oh iya kaset deh. Kaset. Karena masih 2004 waktu itu. Transisi ke CD itu 2005, 2006 tuh. Kita tes. Apa tuh? Tes ingatan. Wih. Album pertama judulnya apa Bang? Album pertama sebelum saya masuk tuh Sudahlah. Aku hanya lelaki yang ingin dicintai. Itu singlenya tuh. Yang the bestnya itu? Single di album itu. Kedua itu ada Lagi Terluka. Kayak gimana lagi Bang? Harus nyanyi nih Bang.
Masya Allah. Lagi ku terluka dalam tergores cinta. Kalah aku kali ini lagi dan lagi. Gitu. Oke. Ketiga bang, apa tuh? Album ketiga. Hitam putih. Bukannya itu yang kutipa dulu ya pak? Itu ada di Lagi Terluka sebetulnya. Itu malah Itu yang heboh ya? apa tuh? Yang kutipa dulu itu. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Oh goodbye. Jadi ada goodbye-nya terakhir. Itu. Berhasil tuh bang ya? Yap. Tadi kan sampai 3 aja ya? 3. Ya udah yang kelima aja. Yang Modelnya apa tuh pas covid? Kan kita nggak tahu nih bang. pas Covid itu singlenya Ya tolong kedengaran loh bang. iya, karena Covid itu tadi, jadi kita nggak bisa promo sama sekali karena memang pas lockdown kan waktu itu kan. Nggak pas almarhum itu terus dinyanyiin. Ada juga. Mungkin, bukan nyalahin ya, tapi kan si Covid itu waktu itu lama lumayan. Iya. Dan eranya waktu keluar itu akhirnya jadi euforianya tuh dangdut, bukan band. Jadi band tuh baru sekarang ini kalau di pandangan saya ya, setahun belakangan tuh kalau saya lihat awalnya Padi dengan Ribonnya, nah akhirnya semuanya mulai menggeliat tuh. Wah balik lagi, akhirnya mulai sekarang jadinya rame lagi nih band gitu. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang kena dampak dari euforia band itu. Karena saya meski punya sendiri saya tetap pakai band. Begitu. Apa tuh lagunya bang? Jagoannya apa tuh? Yang kelima. 2021 ya bang? Iya. Covid ya? Baru saja berjumpa dan sungguh belum lama, tapi aku merasakan rindu. Refnya tuh, kau membuat aku terbayang siang dan malam, hanya kau yang selalu ada dalam hatiku. Bukan rayuan biasa atau rayuan berbisa, tapi memang kau yang selalu ada dalam hatiku. Bang, yang lagu Kutapu dulu itu kan Yap, lagu di album kedua ya? album kedua. Dan itu kan booming banget tuh bang. Amin. Terus di retake sama Teh Mulan. ya? Teh Mulan Teh Mulan ya? itu berjeda kira-kira 1,5 tahun lah. Dari pas kita Juliet nih dengan bawa versi akustik dan akhirnya dibawain ulang sama Teh Mulan, dan alhasil lagunya jadi makin bos. Ya jadi kemana-mana akhirnya, maksudnya saya manggungnya sampai kemana-mana gitu maksudnya. Alhamdulillah sekali. Dan saya pribadi pun di sekarang gitu, Zaki, kayak anak-anak sekolah kayak SMP, SMA itu nyanyiin lagu itu, tapi mereka tuh nggak tahu yang nyanyi yang mana sih. Gitu. Nah itu dia. Ini sering banget gitu Zaki, maksudnya jadi kayak pernah beberapa kali
saya tes gitu, coba kayak, tahu nggak lagu Bukan Aku Takut? Tahu om, no, yang ini kan lagunya gitu. Tapi tahu penyanyinya? Nggak tahu. Tapi tahu bandnya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Karena mereka taunya yang terakhir tuh dibawain ulang sama Kang Boril. Featuring sama penyanyi cewek tuh, saya lupa tuh namanya siapa tuh. Itu jadi makin, karena secara Kang Boril juga yang bawain, wah ini saya memutuskan bahwasanya, alhamdulillah nih lagu ternyata bisa everlasting gitu. Gitu, karena yang bawainnya tak gitu. Dan masih banyak kayak yang di kafe bawain gitu, dan saya suka gitu. Dan saya termasuk yang berpandangan bahwasanya jangan terlalu memandangnya materi gitu. Tetap kok kita juga sebagai penyanyinya diuntungkan di situ. Promosi ya. Betul. Tapi kan ini hanya pendapat masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi sama Ale itu seperti itu, selama itu tidak direkod ulang ya. Nah kalau itu kan beda. Kalau itu kan nanti ada apa? Kalau itu udah masuknya ranahnya berbeda gitu. Tapi kalau untuk dibawain apa segala macam gitu. Masuk gitu, nggak apa-apa ya? Kalau saya pribadi sih, beruntungnya ya gitu. Karena impactnya juga jadi ke sayanya juga, ini hangat lagi nih gitu. Saya kan tinggal jadi nyambut gitu maksudnya. Nunggu dipanggil gitu? Ya maksudnya ketika ada yang bawain terus dia bisa yang nonton tuh sekitar 1 juta lebih gitu ya. Ya saya kan tinggal nyambung di situ. Saya bawain ulang gitu kan. Itu kan menurut saya promosi yang gratis. Jadi daripada saya sikapi dengan mohon maaf gitu ya, pikiran yang seperti itu, jadi lebih baik saya sikapi yang ini sisi baiknya ada loh gitu maksudnya. Kalau saya gitu, balik lagi ke situ lah. Tapi kan pasti pribadi masing-masing berbeda. Tapi kalau di band itu semua ikutin. Apa tuh maksudnya? Abang, terus kayak gitu. Kalau saya rasa sih kalau Ale, Mas Bimo juga Gak masalah ya? Gak masalah. Kayak saya nyanyi Bukan Aku Takut, kan itu bawa lagunya Mas Bimo. Mas Bimo udah nggak di Juliet. Apaan sih lu? Gitu-gitu malah jadinya. Tapi kalau pihak label? Nggak ada hubungannya, kan itu sama publisher harusnya. Dan apa namanya, label nggak ada kewenangan sama sekali. Kalau dulu kan labelnya banyak beli putus aja ya? Iya, biasanya seperti itu, terus dipublish, akhirnya kan mungkin kebutuhannya kalau kayak orang mau bawain ulang, baru dia hubungannya sama publisher, sama label. Sekarang masih di label, Bang? Sekarang kebetulan free, Juliet nih. Free, tidak berlabel, dan benar-benar ya free. Dibilang jalan sendiri juga, ya balik lagi karena lagi break, jadinya ya kayak saya gini aja nikmatin, Ale nikmatin dengan kehidupannya. Tapi kalau ada job kumpul ya semua? Kalau Juliet pasti, tapi kan kadang juga saya ya balik lagi sendiri gitu. Saya sendiri dengan pakai bendera Juliet, ya jalanin aja Jaki. Gitu. Ya. Maksudnya fasenya semuanya serba enak lah kalau sekarang. Karena mungkin gontok-gontokannya, perangnya udah berlalu, maksudnya ya. Masa iya sih, maksudnya nggak gede-gede gitu, masih mau menggenggam hal yang salah terus gitu maksudnya. Alhamdulillah sih sekarang sih. Udah bisa move on semua ya? Harus dong. Ya. Harus. Nggak. Kadang mungkin kekeliruannya kayak, misal kayak Zaki, kayak saya berbuat baik ke Zaki, terus saya menuntut Zaki ini berbuat baik lagi ke saya. Sebetulnya menurut saya itu pandangan yang aneh ya. Menurut saya ya, karena misal mohon maaf gitu, saya sedekah ke yang di pinggir jalan gitu, terus apa pantas saya ini minta balasan dari dia? Itu kan sangat tidak pantas. Berarti sama dengan saya membidik diri saya tuh, mendidik diri saya, kekuasaan Gusti Allah tuh cuma segitu-gitunya, padahal dia tuh maha. Jadi sekarang ini udah mulai dipraktekin yang begitu-begitu, Zaki. Ya udah, lu baik ke gua pasti dapat balasan kok dari yang lain. Betul. Jadi
untuk meminimalisir yang namanya kekecewaan gitu. Kayak misal kayak ada yang ngajakin ngobrol, "Wih, Kang, gua disakitin nih sama cewek gua, bla 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 segala macam gitu." Pasti saya bakal rujuk. Menurut lu cewek lu baik nggak sama orang tuanya? Wih, baik banget dia. Lah, terus kenapa lu ngerasa dikecewain? Iya, dia hianatin gua. Ya enggak. Lu dari mana ngerasa dihianatin gitu? Karena lu udah baik. Ya iyalah. Nah, itu salah. Kenapa gue bilang salah? Kenapa? Kata dia. Karena dia baik sama orang tuanya. Lalu Gusti Allah menjadikan lu perantara dapat balasan kebaikan karena dia baik sama orang tuanya. Atau ia baik sama tetangganya. Atau ia baik sama sesamanya. Harusnya lu bangga jadi perantaranya. Jangan lu genggam itu kebaikan lu. Ngaco aja. Iya itu yang bikin lu kecewa karena lu yang ngerasa baik. Kalau lu udah ngerasa baik, harusnya lu tidak pernah mempermasalahkan kebaikan lu. Itu baru bener lu. Baik tuh ada pada diri lu. Karena lu gak ngerasa, gue baik gue. Itu masih aku-akuan aja, lu baik. Buktinya lu masih ngerasa harus dibalas. Berarti lu bukan pure lu tuh baik. Kalau udah baik, lu gak butuh pengakuan, validasi. Wah, tuh baik banget. Begitu. Berarti abang bisa jadi penasihat perkawinan juga dong? Ya enggak juga. Orang saya belum kawin, saya belum nikah. Nah, ini kan hubungan Saya belum nikah loh. Sekalian promosi ya. Sekalian promosi. Saya belum nikah loh. Yang 13 tahun itu gimana, Bang? Ya akhirnya kandas. Kandas dan udah bisa move on lah ya. Ya harus dong karena memang ya balik lagi karena saya diarahkan untuk kalau bahasa sekarang tuh ya suruh healing. Itu dididik oleh guru-guru yang menurut saya itu sangat luar biasa dan itu expert. Jadi tidak meninggalkan yang namanya kebencian gitu. Jadi kayak misal Abah tuh bilang, kamu tahu nggak ketika dia menguji hambanya, maka kebaikan itu ada. Kebaikanku tuh ada, kelembutanku tuh ada, pemeliharaanku ada di situ, segala macam di situ. Jadi kamu jangan khawatir. Oh gitu, Bah. Iya. Nah ini harus kamu selesaikan. Maksudnya banyak yang diuji akhirnya dia menjadi pribadi yang jauh lebih buruk. Harusnya dikatakan diuji, dia itu harus berhasil. Biar levelnya naik. Misal dari kelas 1, kelas 2, 2, 3, segala macam. Dan itu harus lulus. Nah kalau kamu mau lulus, pakai yang itu. Maksudnya kamu diuji, keburukan itu jangan ada. Yang ada kamu jadi baik. Itu kamu lulus. Karena sebagian orang ketika diuji, bukan jadi baik. Kadang ada yang lebih buruk. Jadi mikirnya tuh ke orang tuh karena dia pernah disakiti jadinya dia pasti begini nih, dia pasti begini nih. Ngapain? Berarti itu tidak berhasil. Yang berhasil dia jadi baik. Yang berhasil dia bukan jadi kasar, jadi keras tapi dia jadi lembut. Yang berhasil dia jadi care. Dia jadi perhatian, jadi dia jadi ngerasain oh orang ini lagi di fase ini, rangkul. Bukan dijauhi. Nah. Akhirnya mau tidak mau ya sembuhnya jadi lebih cepat Zaki. Dibandingkan saya harus ikhtiar sendiri. Dengan overthinking gitu kan. Gitu. Jadinya dibenahi, ditata ulang. Ini kamu singkirin ganti dengan yang ini. Kamu singkirin ganti. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terus yang itu udah nikah? Udah. Ya. Udah nikah. Biarkanlah dia. Hai Ambu. Dan kebetulan hubungannya pun baik. Dan ya alhamdulillah dianugerahkan itu. Tidak jadi kebencian apa segala macam. Akhirnya ya di posisinya ya sama-sama paham. Sama-sama paham. Sekarang lagi dekat sama? Alhamdulillah sekarang jomblo. Alhamdulillah. Sekarang jomblo. Nggak bisa dibilang alhamdulillah. Kenapa itu? Nanti nggak ada yang mau deketin. Oh,
Yang mau mendekat bisa Bakat saya. bisa bisa komen nanti Ban, kan itu bisa komen Ban. Caranya lah terserah. Bang, pernah nyangka nggak di album kedua itu kan booming tuh, lagu Ku Tak Peduli itu. Biasanya kan kalau orang jadi musisi ya, dia setelah beberapa kali mencoba baru albumnya booming gitu. Abang di album kedua boomingnya cepat gitu dan dikenal lah. Amin. Ya tapi ketika diusahakan itu terjadi lagi nggak bisa ternyata. Jadi biasanya kan ketenaran itu semakin dikejar semakin jauh. Tapi pada saat dia polos, ikhtiar aja, toto tenang aja gitu. Kalau saya rasa sih semuanya ya Zaki. Semuanya gitu. Maksudnya tidak lantas itu popularitas doang. Tapi apapun yang kita inginkan itu tuh hanya menjadi sumpah, kecewa, apa segala macam gitu. Tapi ketika dilepaskan tuh, wow. Kalau saya kan di Banten tuh diajarin kayak misal botol bekas air mineral tuh yang plastik gitu. Nah, itu tuh ibarat hati, ini keinginan gitu. Semakin kamu genggam, maka si botol itu makin remuk. Nah, seperti itulah hati kamu ketika kamu terlalu mencengkram dengan nafsumu yang namanya keinginan itu. Jadi bukan semakin dekat, itu tuh malah semakin jadi membuat kita ya pusing, iya, makanya jadi di ujungnya bisa depresi apa segala macam. Oh iya ya. Tapi sebelum paham ke situ sih pengennya gua pokoknya harus gitu. Tapi nggak salah juga. Kalau di pandangan saya nggak salah juga. Ya sok aja. Mungkin memang fasenya berbeda. Kita harus, kalau saya diajarin tuh, kita harus bijaksana. Karena titik yang sekarang dibagi sama kamu, belum tentu orang itu nyampe ke titik itu. Begitupun kamu. Belum tentu kamu bisa nyampe ke titik yang di atas kamu. Maka sikap yang sebaiknya adalah, ya kamu bijaksana dengan itu. Jadi jangan nyalahin gitu, jadi jangan, wah nggak bisa lu, nggak bisa karena ibaratnya tuh, misal Bang Zaki SMA, saya SMP, Bang Zaki mau narik saya ke SMA, yang ada kan jadi berantem, entah itu pelajarannya, entah itu pemahamannya kan nggak bisa. Yang ada harusnya berarti Bang Zaki, oh iya dia kan SMP, ngapain gua begitu ya? Oh iya deh, ngerti deh. Jadi tidak ada lagi percekcokan. Kalau saya rasa kayak mohon maaf gitu ya, kayak di hubungan tuh begitu juga tuh. Yang satunya udah ngerasa sok paham, yang satunya belum, tapi dia mengedepankan nafsunya, sombongnya mentang-mentang dia udah paham. Ya. Kamu tuh harus begini loh yang, harusnya begini. Jadi dia karena tidak ada rasa saling mengerti. Saya rasa kalau misal dari awalnya ngomong, aku fasenya sekarang udah begini ya. Ada rasa asik, seru gitu yang aku alamin sekarang. Kalau kamu mau, ayo deh kita rame-rame, kita bareng-bareng. Mau nggak kamu? Itu kan jadinya penawaran, bukan jadi ngebantai itu bahasa saya, bukan jadi ngajarin, maksa apa segala macam, tapi jadinya ngajak. Kita tinggal jadi yang sudah sampai duluan nyontohin jadinya. Ini lo begini. Saya rasa semuanya bakal jadi baik-baik saja. Betul. Jadi apa masih mengejar popularitas nggak? Kalau saya sih nggak mengejar ya. Nggak mengejar karena ada hal unik yang saya rasain, Zaki. Jadi begitu dulu tuh akhirnya Julia itu bubar. Dan menurut pemahaman saya waktu itu Julia itu masih punya nama. Lalu saya keliling label, saya nawarin solo. Ini dan label tuh nggak ada satupun yang mau. Nggak ada satupun yang mau. Akhirnya saya di situ, udahlah. Masuk lagi ke bab yang tadi bahwasanya, coba deh saya mau benahin diri deh gitu. Siapa tahu nih bisa bener gitu. Ke Banten pas 4 tahun saya bolak-balik Banten, udah. Pas 4 tahun saya nyoba lagi, loh kok banyak label yang mau ya? Nah itu tadi kalau bahasanya Zaki tadi, ketika kita tidak menginginkan, akhirnya itu dibagi. Itu dibagi. Nah, itu yang saya alamin akhirnya. Ya termasuk
dari situ akhirnya si label yang terakhir tuh yang titip edar di perusahaan junk food itu, kita akhirnya kontrak 1 album lagi, ya itulah. Makanya sekarang tuh ya bener, saya ikutin sarannya Zaki tadi. Cuma berikhtiar, saya cuma menyambut kebaikannya, saya tidak mau membubuhkan keburukan di situ, karena sama dengan berarti saya mengotori kebaikannya. Ya, ngalir aja, jalanin aja dengan spesiali kalau misal itu dirasa positif, saya harus lebih bisa positif. Kalau itu negatif, saya akan mencoba untuk merubahnya menjadi positif. Mencoba mengamalkan apa yang sudah dibagi gitu aja sih Zaki sebetulnya. Betul. Karena yang susah itu prakteknya. Susah ya kalau gitu. Saya ngomong ini belum tentu juga. Jadi ini bukan pekesan pasar ya. Enggak guys, ini pekesan asli nih guys. Gitu. Zaki makasih banyak ya, udah berkenan undang saya ke sini. Saya tuh kayak, aduh. Dicas ulang ya gitu. Ya karena memang apa ya, dengar dari kan saya ini lewat Kang Luki ya. Kang Luki. Udah banyak yang datang loh Kang ke sana. Aduh Kang Luk, saya ini siapa ya gitu. Coba deh, alhamdulillah Zakinya ngubungin bla bla bla, bisa ketemu. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak udah berkenan undang saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Abang mau kesini dan banyak banget ilmu yang tadi kita ngomongin tuh Bang. Tapi kita belum selesai loh Bang. Oh belum selesai, ini saya cuma ngucapin terima kasih. Kok jadi selesai sih? Enggak lah. Ini 5 jam kita ngomong Bang. Wow. Kan? Ini part 1, nanti part 2 gitu. Bang. Terus Zaki ini kegiatannya sekarang ngapain? Kalau saya ditanya nih. Iya saya dong. sini ya, gitu. Saya sih ASN Bang. Saya ASN Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya ditempatin di Samsat Kota Sukabumi. Tapi kita yang pemerintahnya ASN-nya ASN gitu. Provinsi. Cari aman ya Zaki ini ya? Kesibukan kita sih cuma podcast Bang. Kita artis itu public video itu kayak gimana sih kisahnya gitu. Saya ditanya nih guys kan gitu. Tapi akhirnya Zaki jadi mempelajari karakter per masing-masing manusia, itu seru loh sebetulnya. Seru. Jadi kalau kita itu pengumpul artis Bang. Oh, itu lebih parah itu. Bukan Iwa tapi Bang. Bukan. Gitu. Kalau Jadi Zaki ini ibaratnya adalah orang yang energinya banyak. Karena mampu mendatangkan energi-energi. Kalau energinya Zaki dikit, keserap, itu bisa bahaya tuh. Bisa bahaya. Apalagi yang cemberut itu. tapi seru juga Bang. Artis juga yang nolak dan sebagainya. Oh gitu. Udah tiba-tiba udah modil, tiba-tiba nggak jadi dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi kan masih banyak artis-artis yang baik yang lainnya yang mau berbagi kisah. Amin. Kan mereka kan punya fans-fans juga yang pengen tahu kok artisnya kemana sih, kisahnya kayak gimana. Kalau sekarang kan banyak yang konten-konten viral ya. Jadi mereka cuma ngebahas satu topik pembicaraan yang lagi viral. Kalau kita sih pengennya lebih ke deep-nya lah gitu. Wow. Sisi positifnya ada, mau berbagi kisahnya juga ada, itu aja sih. Dan nggak muluk-muluk lah. Tapi berbakat loh Zaki sebetulnya. Aduh. Karena sebetulnya ini pelanggaran ya. Gitu lah. Udah Bang ya, makasih. Gitu lah. Ini pelanggaran. ASN tuh ngapain begini-begini sebetulnya? Sekarang enggak juga Bang. Jadi sebetulnya ini tuh seperti mengeluarkan bakat terpendam gitu ya. Mungkin nyari sisi aman atau nyari penghasilan tambahan. Bohong ya guys. Nah, kalau tahu kondisinya, keadaannya, beliau ini sudah sangat aman sebetulnya. Ya sebetulnya pengen punya teman artis aja kayaknya. pengen memperluas silaturahmi dan pengen buang-buang duit sebetulnya guys. Amin. Gitu loh. Zaki. Ya udahlah kita bahas yang lain guys ya.
kok abang yang nanya saya gitu, saya nanya abang gitu. Satu lagi pertanyaannya ya. Apa yang Zaki simpulkan gitu, dari podcast yang Zaki bikin ini? Oke bang. Jadi ya semua karakter manusia itu beda-beda bang. Pasti. Jadi tingkat apanya keinginan public figure atau artis itu berbeda-beda. Tapi paling tidak kalau buat saya sendiri itu bisa mengilhami saya menjadi lebih dewasa. Amin. Kalau dulu kan saya wah tentengan dan sebagainya. Sekarang kalau lu butuh gua ayo, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Dan udah saya plong aja, positive thinking aja. Jadi kalau kita masih bisa berbagi ya berbagi kebaikan. Kan kayak gitu kata in ahsan tuh. Wih, Gitu. Apa yang kamu buat ngeri. kasih positif ya itu Betul. kamu dapat. Kalau misalnya enggak ya udah, itu kan ayat udah ada tuh dari dulu. Masya Allah. Bener kan guys? Beliau nih cuma buang-buang duit. Karena hasilnya pengennya gitu doang hasilnya. Mengambil pelajaran, ngambil hikmah. Yang beliau pengen itu begitu. Jadi buang-buang duit lah udah. Zaki, mana lagi dong? Maafin lah Zaki. Bang, pasti ada dari orang tua yang membentuk karakter abang ini siapa? Apakah ayah atau ibu? Saya tuh 90% tuh pasti bapak ya. Kalau saya pengen bapak ya. Karena beliau itu tidak banyak bicara tapi banyak praktekin gitu. Akhirnya saya paham kayak misal gitu, contoh gitu ya. Waktu kecil saya minta, Pak, hoyong sepeda gitu ya, pengen sepeda gitu. Ya, sok ke bapak dipangmeserkeun gitu, sama bapak dibeliin, tapi kamu harus tahu bacaan sholat dari awal sampai akhir. Baru sama bapak dibeliin, kamu milih. Wow. Ih, apa? Jadi memang dididiknya tuh yang praktek-praktek gitu Zaki. Usaha dulu lah ya. Iya, maksudnya jangan bapak tuh tidak menyarankan tuh kebanyakan bicara, tapi kamu buktikan dengan prakteknya, dengan bahasanya tuh kan, dengan amaliyahnya kamu tuh seperti apa sih. Kamu mengambil satu kebaikan, misal contoh keyakinan, misal babnya keyakinan. Kamu yakin Gusti Allah itu maha memelihara? Ya, contohnya. Gitu. Implementasinya Gusti Allah itu dalam memelihara itu seperti apa sih? Gitu. Lebih ke situ-situ gitu. Maka pas begitu ke Banten tuh itu lebih diperdalam akhirnya. Karena Banten tuh ternyata artinya tuh batin. Jadi Banten tuh batin, makanya makin wow, pantesan goncangannya agak lumayan gitu. Ternyata memang ya sesusah itu kita mau mempertahankan kebaikan tuh sebetulnya. Kalau saya ya, kalau Zaki Pan nggak tahu. Kalau saya beneran, wow, ya Rob, mencontoh kekasihmu tuh, mencontoh Nabi hamba tuh memang tidak segampang itu. Gitu. Sangat nggak gampang. Wah, padahal itu udah dicontohkan jadi baik dong. Ini padahal susah banget itu jadi baik. Sangat susah, sangat susah. Ya bapak sih sebetulnya, lebih ke bapak. Terus? Ya orang-orang yang saya anggap guru lah ya. Itu jadi balutan terindah kalau bahasa saya untuk akhirnya saya digandeng, dipapa sampai akhirnya saya harus sampai ke titik ini, kamu harus mulai sampai ke titik ini, kamu harus jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada yang kemarin gitu. Dan alhamdulillah saya dididik, diajarkan tuh semuanya dengan kelembutan Zaki. Jadi saya jadi malu sendiri ketika saya bicaranya intonasinya ketinggian atau apa segala macam, saya jadi malu sendiri. Jadi ada pengerem sendiri buat saya. Hey, lu tuh nggak diajarin gitu. Oke. Dan selalu gitu, mau seserius apapun itu pasti ujung-ujungnya serius amat. Ya, pasti ujungnya ke situ. Ini kan keluarga besar nih, ada 6 bersaudara. Yap.
yang lainnya ini sibuk apa aja? Yang lainnya hidupnya normal. Normal seperti pada umumnya lah. Bekerja, aktivitas biasa sehari-hari gitu. Yang nggak normal tuh cuma saya doang. Sampai sekarang masih nggak normal nih. Tidur masih sampai habis subuh, baru tidur, bangun. Kayak hari ini gitu kan, janji sama Zaki jam 11, akhirnya saya telat. Karena bangunnya juga telat. Kalau misalnya ada nggak yang sesuatu yang saya belum pernah capek nih, saya pengen nih ke depannya saya pengen ini aja target saya. Setelah itu udahlah. Dalam hal apa nih? Dalam hal bermusik. Dalam hal bermusik. Oh, saya sih sangat mencari banget ya. Dan saya pun bermohon sama Gusti Allah. Mudah-mudahan saya dibagi kesempatan tuh untuk menjadi penyanyi religi ya. Penyanyi religi, tapi tidak seserius idola saya tuh Mas Opik gitu, tapi tidak seserius Mas Opik. Tapi balutannya tuh masih tentang ketuhanan, tapi itu lebih bisa gampang dicerna gitu. Kayak percontohan gitu maksudnya, kayak gitu. Saya sih pengen itu. Ya kalau Zaki berminat ya ayolah, habis ini kita ngobrol. Oh. Dan mau sampai kapan? Apa tuh? Saya sih mendeklarasikan diri saya gitu ya. Karena kan saya tuh udah pernah coba kerja juga, Zaki udah pernah, pengen yang lain deh gitu. Tapi ternyata si jiwa ini tuh, si soul ini tuh berontak gitu. Cih, kok kayaknya hidup tertib banget ya begini ya gitu. Akhirnya terjerumus lagi ke nyanyi tuh ya. Akhirnya ya Rob, kalau dibagi sehat, dibagi waktu ya minimal sampai umur 50 tahun saya pensiun, saya tinggal di pedesaan, saya tinggal kalau dibagi kepercayaan sama Gusti Allah, saya punya usaha apa segala macam, saya mau konsen di situ aja. Bang, Gitu. pasti ada idola lah ya. Yap. Idola abang ini siapa sebenarnya? Bernyanyi. Menyanyi atau di luar nyanyi juga? Idola bapak saya. Bapak. Idola pasti bapak saya, terus guru-guru saya. Kalau penyanyi saya suka sama, udah pasti lah ya, Mas Once, ada Sandi Sandoro, ada Kang Boril, Kang Arman. Saya nggak jauh-jauh beda dari yang ada nuansa serak-seraknya lah. Oh gitu. Keren ya? Maksain sebetulnya kalau saya. Biar balik lagi biar dikira keren aja, itu seru. Itu seru dikira keren. Astagfirullah. Banyak yang bilang kalau suara abang ini kayak Bang Once gitu. Yap. Benar nggak itu? Disama-samain gitu atau gimana? Apa Bang Once-nya mau atau abangnya mau gitu? Saya yang mau dong. Saya yang mau dong. Bang Once mau nggak mau dia? Mas Once pasti siapa sih lu? Masih seperti itu. Tapi maksudnya balik lagi, hal-hal seperti ini tuh sesuatu yang tidak harus saya ambil sebagai suatu kesakitan, sebagai suatu apalagi persaingan apa segala macam. Persepsi orang tuh pasti berbeda-beda. Saya tuh harus sudah menyiapkan bahwasanya tidak mungkin hidup tuh semuanya suka, pasti ada yang tidak suka. Jadi saya lebih prepare ke situ aja, Zaki. Yang nggak suka, ya maksudnya saya harus jelasin, begini loh, lu harus suka sama gue. Itu bukan, yang ada saya jadi capek sendiri akhirnya. Ya, ada yang berbicara seperti itu, emang keadaannya seperti itu, terus saya mau nolak juga nggak bisa. Lagian juga saya dibandingkannya dengan vokalis keren kok, nggak jadi masalah. Terus saya bangga malah, nggak jadi masalah. Ngapain? Enggak, saya ngapain orang. Biarin aja. Iya kok gitu. Orang sukanya sama juga, sukanya Sting kan atau The Police ya sama juga ya.
Ya, ya alhamdulillah lah. Dinikmatin saya. Bisa dompleng namanya Mas aja. Makanya saya tuh berpikir tuh caranya Gusti Allah tuh selalu ada aja gitu maksudnya. Cuma tergantung manusianya itu mau diambil positif atau apa negatif gitu doang. Yang penting jangan maksa ya. Iya iya, santai aja lah Zaki. Kalau dunia musik sekarang kan agak berbeda ya. Sekarang kan zamannya digital. Betul. Abang melihatnya kayak gimana? Lebih bagus dulu atau sekarang? Saya sih nggak berani berbicara bagus dulu apa sekarang ya, karena memang kalau saya sendiri setuju dengan pendapat bahwasanya ya kita harus ngikutin tren zaman sekarang. Ya. Jadi mau tidak mau, ya saya pun ikut alurnya yang sekarang. Tapi kalau ditanya secara personal gitu, lebih enak mana? Nah, saya lebih enak yang lama. Karena apa namanya kayak dulu tuh ada promo radio, sampai kita ke kota mana, itu seru banget itu. Prosesnya. Terus ada apa namanya tour gitu ya, tour kayak tour promo sini. Kalau sekarang kan lebih digital tuh lebih kepada promosinya yang pasti gitu. Ya. Oh lewat sosmed ini gempur situ, ini gempur situ. Kadang kalau saya meyakini gitu ya Zaki, secara personal kita dekat dengan orang-orang di depan kita itu penting kalau menurut saya. Begitu. Kayak misal promo radio habis itu manggung deket gitu kan sama audiens yang datang apa segala macam. Itu seru. Secara apa namanya? Secara ngebangun jiwa lah istilahnya begitu, hubungan kayak tetap sih saya sebetulnya lebih kalau misal ditanya apa segala macam, eranya dulu tuh kayaknya lebih seru aja ya, kayak main TV apa segala macam gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya semuanya pengen jadi artis tapi gampang kalau menurut saya jadi artis sekarang. Gampang hilangnya juga. Karena ya kita bergerak di dunia digital, dan digital itu kan dia nggak diem. Set. Ya, jadi ya konsekuensinya udah harus paham di situ akhirnya. Dan balik lagi ya, saya pribadi secara kebutuhan profesional ya saya harus ngikutin. Betul. Yang ada gitu. Kayak misal kemarin gitu, Kang, tolong video gini ya, gini, kebutuhannya buat ini. Oke, gitu. Kalau saya sampai sekarang tuh IG nggak terlalu main, TikTok aplikasinya saya nggak punya, nggak terlalu ngikutin begitu. Jadi untuk promosinya gimana? Ada orang yang megangnya. Bang, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk dunia musik. Apa ya? Ya jangan berhenti berkarya, dan kalau band tetap kompak apapun yang terjadi, tetap saling mengerti satu sama lain ya pokoknya teruslah. Kesempatan tuh pasti selalu ada kalau kitanya memang berikhtiar sedemikian rupa. Gitu. Bang, nyanyi dong. Bukannya aku takut. Aduh, lupa gua. Gimana ya? Nah itu dia. Coba dong Zaki ingetin. Bukan aku takut, buat semuanya yang ada di manapun itu, Dimanapun. yang sedang nonton channel YouTube-nya Zaki. Ku tak peduli bila ku benar cinta mati, ku tak peduli. Bukan aku takut akan kehilangan dirimu,
tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Oh. Wey, thank you bang. Satu lagi dong. Satu lagi apa tuh? Yang teman tapi apa itu? Teman apa teman? Teman apa teman? Ini tak biasa, tatap matanya buatku jadi gila. Engkau dan dia mengaku saja teman apa teman. Cara bicaranya sungguh berbeda, seakan punya salah. Engkau dan dia mengaku saja teman apa teman. Teman apa teman. Teman apa teman. Yay. Thank you bang. Thank you loh Zaki, sekali lagi terima kasih. Udahan nih? Udah. Wah. Kasihan abang nanti kan. Oh gitu. Iya, abang kan sibuk banget gitu. Amin. Nanti kita ketemu lagi. Amin, amin, Kita siap. bikin episode kedua. Amin. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Zaki, lancar-lancar, sukses-sukses. Buat YouTube-nya juga dipenuhi dengan kepositifan. Amin. Siap. Dan apa namanya, yang nontonnya banyak. Mhm. Yang penting Zaki dan istri selalu sehat. Amin. Amin. Guys, usai sudah nih podcast kita dengan Bang Joe Juliet. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita ini. Amin. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Bang. Sehat dan sukses selalu Bang. Aduh.